Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Arsy dengan NIM 2310116065. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh volatilitas harga emas dan nilai tukar dolar terhadap kinerja portofolio investasi pada platform fintech syariah periode 2021 hingga 2025. Oke, yang berikutnya. Pada outline presentasi ini, sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan saya membacakan sistematika presentasi hari ini. Saya akan membawakan 7 bagian utama, dimulai dari latar belakang dan fenomena, yang latar belakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah dan tujuan, dilanjutkan dengan landasan teori, terus penelitian terdahulu beserta research gap-nya, hipotetis, dan model penelitiannya, metode penelitiannya yang akan saya gunakan, serta diakhiri dengan novelty dan kontribusi dari penelitian ini. Oke, yang berikutnya, penelitian ini berangkat dari 3 fenomena makroekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Yang pertama ini ada harga emas Antam yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari sekitar 850.000 per gram melonjak menyentuh hingga 2,1 juta per gram pada September 2025. Ini berarti harga emas naik lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 5 tahun. Lonjakan ini dipicu oleh inflasi global, kenaikan suku bunga The Fed, dan tekanan geopolitik yang terus berlanjut. Yang kedua ini ada nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah ke level 16.601 per dolar pada periode yang sama, menjadi salah satu titik terlemah dalam sejarah nilai tukar kita juga. Terus yang ketiga ini di sisi industri. Indonesia tercatat sebagai ekosistem fintech syariah peringkat ketiga terbesar di dunia pada tahun 2025. Total aset pasar modal syariah telah mencapai 1.828 triliun dengan pertumbuhan pembiayaan fintech syariah yang mencapai lebih dari 130% hanya dalam periode 2020 sampai 2021 aja. Artinya, jutaan investor muslim retail saat ini aktif berinvestasi melalui platform fintech syariah, dan mereka sangat rentan terhadap gejolak makroekonomi seperti volatilitas harga emas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Yang berikutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan ada 3 pernyataan penelitian. Yang pertama itu, apakah volatilitas harga emas terpengaruh terhadap kinerja portofolio fintech syariah pada periode 2021 hingga 2025. Yang kedua, apakah volatilitas nilai tukar USD rupiah berpengaruh terhadap kinerja portofolio fintech syariah pada periode yang sama. Terus yang ketiga, apakah kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kinerja portofolio fintech syariah. Sesuai dengan ketiga rumusan masalah ini, tujuan penelitian saya adalah menganalisis pengaruh parsial masing-masing variabel sekaligus menganalisis pengaruh simultannya terhadap kinerja portofolio investasi pada platform fintech syariah. Terus yang berikutnya, kerangka teori yang digunakan. Jadi pada penelitian ini, yang pertama itu ada 4 ya, kerangka teori yang saling berkaitan. Yang pertama itu teori portofolio modern Markowitz tahun 1952. Teori ini menyatakan bahwa diversifikasi aset yang berkorelasi tidak sempurna dapat menurunkan risiko tanpa harus mengorbankan return. Shape rasio yang digunakan sebagai ukuran kinerja portofolio bersumber dari kerangka teori ini. Terus yang kedua ada teori safe haven, Bauer dan Luce tahun 2010. Teori ini menjelaskan bahwa emas cenderung berkorelasi negatif dari nol dengan aset lain ketika pasar sedang bergejolak. Dan ini terbukti secara empiris dalam krisis 2008, pandemi COVID-19, dan tekanan geopolitik 2022 hingga 2025. Terus yang ketiga, nilai tukar rupiah dari Dormus dan Pitcher tahun 1980 yang menjelaskan bahwa nilai tukar mempengaruhi pasar keuangan melalui jalur langsung maupun tidak langsung. Kenaikan dolar misalnya secara langsung mendorong harga emas dalam rupiah ikut naik. Terus yang keempat ini ada teori volatilitas dari Angel tahun 1982 dan Bulls Effect 1986 yang mengembangkan model ART dan GARCH. Model GARCH 1,1 yang digunakan mampu menangkap volatilitas clustering pada data keuangan.
di mana periode volatilitas tinggi cenderung diikuti periode volatilitas tinggi yang berikutnya. Oke, yang berikutnya, ini ada research gap dan penelitian terdahulu. Jadi untuk memposisikan penelitian ini, saya telah melakukan beberapa review terhadap 5 penelitian terdahulu yang relevan. Pertama itu Permasari Sukmana 2017 menggunakan metode ECM dan FECM pada indeks JLL, namun menggunakan level harga emas, bukan volatilitas kondisional, dan objek pun bukan platform fintech syariah. Terus ada Ginting 2024 menggunakan IGARCH dengan nilai tukar, namun tidak menghubungkan volatilitas kurs tersebut dengan kinerja portofolio. Terus yang ketiga ada Anwar dan Wahyudi 2022 membahas reksadana syariah dengan regresi panel, namun lagi-lagi menggunakan level harga dan tidak mencakup platform fintech. Susanto dan Rahmawati 2022 memang meneliti platform fintech syariah, namun periode sangat pendek dan menggunakan OLS yang mengabaikan masalah heterokedasity. Terus yang terakhir, yang keempat, ini ada Santoso dan Yuliana 2024 menggunakan metode data panel 5 platform, namun hanya memasukkan variabel emas digital tanpa memasukkan nilai tukar maupun volatilitas. Dan dari review ini, saya mengidentifikasi research gap yang jelas. Belum ada penelitian yang menggunakan volatilitas conditional GARS sebagai variabelnya pada objek platform fintech syariah untuk periode di tahun 2021 hingga 2025. Disinilah saya hadir untuk mengisi celah tersebut. Oke, yang berikutnya, hipotesis dan model. Berdasarkan landasan teori dan gap penelitian yang telah saya identifikasi, saya mengajukan 3 hipotesis. Yang pertama ini, volatilitas harga emas berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio fintech syariah dan ekspektasi arah positif. Artinya, volatilitas harga emas yang tinggi justru dapat meningkatkan Sharpe ratio karena emas berfungsi sebagai aset pelindung nilai. Terus yang keduanya, volatilitas nilai tukar USD atau rupiah berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio fintech syariah dengan ekspektasi arah negatif, karena ketidakpastian nilai tukar yang tinggi menciptakan risiko tambahan yang menekankan kinerja portofolio. Terus ketiganya, kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja portofolio yang nanti akan diuji melalui UJF. Terus yang berikutnya ada estimasi masih dalam model penelitian, estimasi volatilitas, model GARS. Jadi metode penelitian yang saya ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah estimasi volatilitas menggunakan GARS 1,1. Mengapa saya menggunakan GARS dan bukan volatilitas historis biasa? Ada 3 alasan. Pertama, data keuangan bersifat heteroskedastik atau kondisional, variannya berubah-ubah sering waktu, bukan konstan. Kedua, OLS mengasumsikan varian konstan sehingga estimasinya tidak efisien untuk data finansial. Terus yang ketiga, GARS mampu menangkap volatilitas clustering dan mean reversion, 2 karakteristik kunci dari data return keuangan. Prosedur saya rancang dalam 4 langkah, dimulai dari uji stasionaritas dengan ADF test untuk menggunakan data return bersifat 0, kemudian uji ArchLM untuk mendeteksi efek Arch, lalu estimasi GAR 1,1 dengan distribusi student, dan terakhir agresi varian kondisional harian ke level kuartalan. Output dari tahap ini yaitu serial varian kondisional yang kemudian menjadi Fogold dan VolFX dalam model regresi data panel saya. Terus yang berikutnya ada regresi data panel. Jadi tahap kedua adalah regresi data panel. Data sekunder bersumber dari 4 utama: harga emas harian dari logam mulia, Antam, kurs USD, AR, Bank Indonesia, Sharpe ratio portofolio kuartal dari OJK, kemudian platform, serta yield SBN dari Bank Indonesia sebagai produk return bebas risiko. Untuk pemilihan model estimasi menggunakan 3 uji, ada uji flow, ada uji Hosman, ada uji LM. Selain itu juga ada melakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas. Terus yang berikutnya, populasi
sampel, dan periode penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh platform fintech syariah yang terdaftar resmi di OJK dan aktif beroperasi di Indonesia pada periode 2021 hingga 2025, meliputi produk emas digital, reksadana syariah, dan sukuk digital. Untuk pemilihan sampelnya saya menggunakan propose sampling dengan 4 kriteria. Yang terdaftar berizin OJK memiliki portofolio multi aset minimal 2 dari 3 instrumen yang saya sebutkan tadi, aktif beroperasi sejak Januari 2021 agar datanya lengkap tersedia, serta kinerja dapat diakses melalui publik OJK atau laporan resmi. Contohnya, platform yang memenuhi kriteria lain ada BI Syariah, Bareksa, dan Peluang Syariah. Terus yang berikutnya, novelty dan kontribusi penelitian. Apa yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya? Saya mengidentifikasi ada 3 novelty utama. Yang pertama itu objeknya yang baru. Penelitian ini nih fokusnya pada II, isi, dan reksadana OJK konvensional. Terus yang kedua ada variabel yang baru. Penelitian sebelumnya menggunakan level harga emas dan kurs. Saya menggunakan conditional variance. GARS cuma 1,1 yang jauh lebih relevan secara manajerial karena mencerminkan ketidakpastian dan lebih valid secara metodologis. Terus yang ketiga novelty-nya itu periode yang baru 2021 hingga 2025. Oke, yang berikutnya manfaat teoritisnya dan praktisnya. Manfaat teoritisnya yang pertama ada memperkaya keuangan syariah tentang pengaruh volatilitas, terus memvalidasi atau menguji ulang portofolio Markowitz dan teori safe haven dalam konteks fintech syariah, terus memberikan bukti empiris baru yang mengintegrasikan metode GARS dengan regresi data panel pada ekosistem keuangan syariah, terus menjadi referensi juga penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian dan variabel dengan variabel atau periode yang berbeda. Terus manfaat praktisnya itu ada secara investor muslim retail memahami risiko sistematis volatilitas makroekonomi terhadap portofolio fintech syariah, terhadap pengelola fintechnya merancang strategi alokasi aset manajemen risiko yang lebih adaptif dan gejolak emas dan kurs. Terus bagi regulator OJK atau DSN MUI bisa merumuskan kebijakan pengawasan dan standar manajemen risiko yang lebih robust untuk industri fintech syariah. Oke, yang berikutnya timeline-nya. Jadi yang pertama itu pengumpulan data mulai dari logam mulia, Bank Indonesia, OJK, platform fintech, terus transformasi data, log return harian, data cleaning, kombinasi panel, terus yang ketiga estimasi GARS menggunakan ADV, ARCH, estimasi 0 kode T, agresi kuartalan, terus yang keempat ada regresi data panel dari uji COW dan lain-lain, ada uji asumsi klasik, terus juga yang berikutnya pengujian hipotesis, interpretasi dan pembahasan, terus terakhir penyusuran laporan. Oke, yang berikutnya mungkin sebagai penutup dari saya, demikian presentasi proposal penelitian saya ini. Untuk merangkum sedikit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volatilitas kondisional harga emas dan nilai tukar USD rupiah terhadap kinerja portofolio investasi pada platform fintech syariah menggunakan pendekatan GARS 1,1 dan regresi data panel pada periode 2021 hingga 2025. Saya meyakini ini memiliki nilai akademis yang signifikan, mengingat research gap yang jelas, periode yang relevan, pendekatan metodologi yang lebih robust dibandingkan penelitian sebelumnya. Saya membuka diri untuk menerima masukan, saran dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.